bagaimana implementasi penyelesaian tenaga honorer? Saya kira ini adalah bagian penting dari upaya kita bersama tentunya. Jadi kalau kita lihat penyelesaian tenaga honorer ini kebetulan memang sudah proses yang cukup panjang ya penanganannya, dan kita pemerintah tentunya punya concern yang serius terkait hal ini gitu ya. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tentunya kita terus lakukan upaya-upaya dalam kaitan dengan penyelesaian tenaga honorer. Itu Mbak Silvi, jadi dari tahun 2005, tapi kemudian berbagai kebijakan juga kita keluarkan, khususnya sebetulnya dalam konteks legalitas, istilah tenaga honorer itu sudah selesai ya Mbak ya, karena memang ada peraturan yang mengatur tentang hal itu gitu ya. Misalnya ada PP nomor 4, PP 48 waktu itu 2005, kemudian dirubah dengan PP 43, kemudian juga di PP nomor 56 tahun 2012. Jadi memang kita secara komprehensif ingin melakukan penyelesaian terkait tenaga honorer. Tetapi memang dengan Undang-Undang nomor 5 Mbak tahun 2014 tentang ASN, tentunya ini terminologi tenaga honorer sebenarnya sudah nggak ada gitu ya, adanya ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK gitu. Jadi seperti itu Mbak. Ada, berarti nanti akan ada tes lagi atau bagaimana Pak untuk para honorer ini? Iya, kalau betul. Jadi memang di 2023 tentunya sesuai amanat dari PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, itu di pasal 996 dan 999 tentunya secara nyata di 2018 5 tahun tentunya harus diselesaikan terkait permasalahan ini. Jadi kalau di bahasa di situ untuk pegawai non PNS dan non PPPK. Jadi kita akan selesaikan ini, mudah-mudahan kita berkolaborasi baik dengan kementerian dan Pemda tentunya. Jadi kalau melihat itunya Mbak, tetap harus pakai seleksi tentunya gitu ya. Karena di aturannya di Undang-Undang ASN mengharuskan seleksi CPNS maupun seleksi PPPK. Itu Mbak Silvi. Itu berarti seleksinya apakah sudah bisa diperkirakan nanti di bulan apa gitu Pak Aferus? Untuk ini kan kalau yang 2021, seleksi 2021 masih berproses ya, terutama untuk guru ya. Guru masih perlu ada tahap ketiga tuh. Nah, mudah-mudahan kita bisa dorong. Kalau tahun lalu bulan Juni ya, Juni 2021 kan dibuka pengumumannya, seleksi ASN baik CPNS maupun PPPK. Saya kira ini juga kita berharap bisa lebih akseleratif lagi nih nggak menjauh dari bulan Juni lah saya kira. Itu. Sekitar Juni ya. Ini berarti mereka harus siap-siap ya Pak ya. Bagi mereka yang tenaga honorer, karena sekitar Juni nanti akan dibuka lagi pendaftaran PNS atau P3K kemungkinan ya, saya ini ya Pak Aferus. Kepastian, tetapi kita upayakan karena memang proses seleksi 2021 kita berharap segera bisa kita tuntaskan secepatnya gitu, sama untuk guru gitu ya. Dan memang fokus di 2022 tentunya ini seleksi untuk PPPK gitu ya. Jadi kita berharap dengan upaya kita, sebetulnya kita udah meminta kepada Kementerian Lembaga Pemda untuk menyampaikan usulan formasinya. Jadi kita berharap di 2022 ini fokus kepada PPPK, tetapi memang untuk sekolah kedinasan tetap dibuka untuk CPNS sekolah kedinasan. Jadi kita akan juga selektif juga terkait dengan PNS. Itu Mbak Silvi. Apa yang perlu disiapkan untuk para honorer mulai dari sekarang, karena agar siap-siap gitu, nanti tidak menyiapkan apa saja kebutuhannya secara ini. Ada tes seleksinya kan, TKB, tes kebangsaan, terusnya tes kompetensi bidang, tentunya sesuai dengan formasi yang nanti diambil, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Saya kira dipersiapkan saja teman-teman untuk menghadapinya, sama seperti berbagai seleksi lah kalau untuk masuk mencari pekerjaan ya. Tetapi kan kalau di kita memang ada misalnya tes kompetensi dasar, kemudian
kemudian juga tes kompetensi bidang yang kita akan sesuaikan dengan formasinya tentu dengan kompetensi dan syarat-syarat yang ada. Ya. Kalau untuk jumlah formasi yang dibutuhkan berarti nanti diserahkan kepada daerah masing-masing atau bagaimana Pak Ferus? Nanti kan diusulkan tentunya. Usulkan, kita lagi sedang evaluasi nih usulan-usulannya untuk tahun ini berapa formasi yang dibutuhkan gitu ya. Itu ya. Usulannya dari per masing-masing kabupaten kota atau per apa nih? Ya, betul. Oh, ya. Jadi instansi akan mengusulkan tentunya dengan dasar analisis jabatan, analisis beban kerja yang komprehensif, memperhitungkan kebutuhan real dari masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemda. Iya, diusulkan ke kami, Mbak. Selain guru, apa saja Pak kira-kira nanti yang akan dikedepankan dulu, yang akan didahulukan? Iya, itu kalau kebijakannya memang di tahun ini guru dan tenaga kesehatan dan penyuluh tentunya, itu yang jadi concern di PPPK. Guru, nakes dan juga penyuluh yang akan diutamakan dulu. Betul. Ada beberapa WA pertanyaan dari pendengar, saya bacakan dulu ya Pak Ferus ya. Silakan Mbak Silvi. Iya, WA via 0811806543 ada Pak Doni menyampaikan apakah mau diganti outsourcing? Pertanyaannya siapa itu outsourcing? Kemudian Pak Eka menyampaikan saya setuju supaya honorer dapat bekerja lebih bertanggung jawab sekaligus lebih terjamin masa depannya. Ada juga Pak Denny yang menyampaikan mungkin saja nanti semua yang honorer akan dijadikan ASN. Apakah begitu maksudnya? Silakan ditanggapi Pak Ferus. Baik, kalau diganti outsourcing, saya kira udah ada ya sekarang ya. Kalau ada outsourcing kan misalnya tenaga kebersihan gitu ya, tenaga pramu bakti, misalnya pengemudi, satuan pengamanan juga udah outsourcing gitu ya sebetulnya. Tapi kita memang kembali lagi di Undang-Undang ASN itu menyebutkan bahwa pegawai pemerintah atau ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan PPPK dan outsourcing mungkin terminologi lain ya, tapi itu tentunya tidak masuk dalam sistem manajemen SDM kita secara besar ya. Jadi nanti namanya harus PPPK gitu. Itu berpindah dan prosesnya masuknya tetap dengan seleksi sesuai dengan Undang-Undang ASN dan PP manajemen PPK dan manajemen PNS. Saya kira itu kalau misalnya adakah bisa langsung gitu ya, tadi ada pertanyaan juga bisa langsung, saya kira pakai mekanisme tetap seleksi, ada formasi nanti yang disampaikan sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, dan Pemda, dan tetap melaksanakan dengan seleksi CPNS maupun seleksi PPPK. Itu jadi nggak bisa langsung, saya kira tetap pakai mekanisme karena undang-undang mengatur seperti itu, Mbak. Itu, Mbak. Apa ada data sementara Pak Ferus ya, jumlah honorer secara keseluruhan sekarang masih ada berapa Pak? Kalau data terakhir memang berdasarkan database yang di 2014 itu memang kita ada sekitar terakhir 438, kemudian sekarang hanya sekitar 410 ribu lah ya. Itu yang terdiri dari Untuk seluruh itu yang ada di database kita gitu ya. Terdiri dari apa tadi Pak Ferus? Ya, jadi ada sebentar saya cross-check dulu, itu yang terdiri dari misalnya, jadi itu data itu per Juni ya 2021 ya, sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021, jadi ada 410 ribu ya. Jadi ada tenaga pendidik, ada tenaga kesehatan, penyuluh, dan administrasi. Jadi di administrasi itu memang jenis jabatannya tuh ada administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi kantor Pemda, administrasi di puskesmas dan rumah sakit. Jadi ini yang angka sementara, tetapi memang nanti mungkin akan bergerak nih karena kita belum selesaikan nih Mbak yang 2021, nanti mungkin ada pengurangan lagi ya dengan jumlahnya gitu. Ini karena data per tahun kemarin ini bisa berkurang ya terkait dengan siapa saja yang diterima di tahun 2021. Berarti nanti kiranya 2023 akan ada 410 orang yang akan menjadi PNS atau juga P3K gitu Pak Ferus. Ya, itu kan itunya yang
data kami ya. Nanti ya tentunya harus ada proses seleksinya, Mbak. Sama seperti yang guru gitu ya. Misalnya sekarang di tahun 2021 dibuka formasinya sekitar 1 juta guru, tapi sekarang yang masuk hanya yang diusulkan hanya 500 formasi, 500.000 ya. Jadi saya kira itu nanti sesuai formasinya diakomodasi supaya berharap didorong untuk mengikuti seleksi PPPK. Demikian, Mbak. Kalau tidak lolos bagaimana? Harus ikut seleksi selanjutnya gitu ya, Pak ya? Iya, jadi memang saya kira itu seleksinya kan terbuka ya setiap tahun. Mudah-mudahan kita hitung lagi secara objektif karena kebutuhan di kementerian lembaga tentunya mempertimbangkan juga berbagai aspek ke depannya. Misalnya tenaga administrasi tentunya ke depan akan berkurang karena memang ada penerapan terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik tentunya ya. Dan itu nanti kita akan lakukan juga proyeksi-proyeksi ya terkait dengan sebetulnya kebutuhan ASN dan PPPK berapa sih gitu ya, dan jabatan-jabatan apa yang kemudian di depan sesuai dengan proses transformasi SDM yang kita lakukan dibutuhkan untuk dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Itu Mbak, saya kira itu Mbak. Nanti kalau misalnya di tahun 2023 ada yang belum juga lolos, bagaimana Pak Averus? Mereka berarti tetap jadi honorer, honorer dihapus? Nanti kita lihat ya kebijakannya ya, saya kira. Kalau itu kita tetap arahkan, saya kira punya kesempatan nih teman-teman untuk upscaling ya, untuk meningkatkan kapasitasnya, mengikuti dengan baik proses-proses nanti agar dalam proses seleksi bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima gitu Mbak. Iya. Ada WA lagi Pak Averus, saya bacakan ya. Oke. Ada Pak Henry di Jakarta. Pak, kalau guru dan dosen yang baru saja masuk jadi honorer, baru 1 tahun, nanti nasibnya bagaimana? Lalu ada juga Pak Subagio di Tangerang, Banten. Realitas di lapangan, banyak sekolah negeri yang masih kekurangan guru, tapi pemerintah menutup mata karena nggak banyak PNS guru yang diberikan pemerintah. Itu yang membuat sekolah banyak mengangkat guru honorer. Lalu apa langkah dari pemerintah menutup kekurangan itu? Jangan sampai faktor kekurangan guru membuat kualitas pendidikan menurun. Silakan ditanggapi Pak Averus. Ya. Saya kira sebagai bagian dari program Pak Jokowi dalam kabinet sekarang tentunya salah satunya aspek pembangunan SDM dan kita concern ke arah sana kok Mbak, karena guru itu kita terus dorong gitu, kita siapkan formasinya gitu ya, kayak tahun ini 1 juta lebih gitu ya, tapi memang usulan di daerah itu hanya 500 dan kita di tahun ini akan kolaborasi yang makin kuat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek untuk bekerja melihat secara besar sebetulnya kebutuhan guru di Indonesia dan di daerah itu sebanyak apa sih gitu ya. Misalnya nanti kalau ada usulan di satu daerah sebetulnya secara nyata dilihat oleh Kementerian Dikbud dan Ristek itu kebutuhannya 1.000 misalnya ya. Nanti kalau daerah hanya mengusulkan 500 ya kita akan akselerasi bahwa itu tetap bisa diusulkan 1.000 karena kita akan meminta juga ada perubahan juga dalam konteks guru kita berharap Kementerian Ristek Kementerian Dikbud dan Ristek juga mengusulkan terlibat dalam penetapan formasinya di daerah gitu. Jadi saya kira sepakat dengan pertanyaan tadi Pak Sepatu, saya kira kita akan juga Pak Subagio di Tangerang. Ya, di Tangerang. Saya kira itu agar tidak menurunkan kualitas pendidikan. Kalau yang baru 1 tahun tadi Pak boleh mengikuti tesnya? Oh iya, seleksi. Yang dari Pak Henry. Dengan Undang-Undang ASN sebetulnya membuka ruang kepada seluruh warga negara untuk ikut seleksi CPNS maupun PPPK gitu ya, dengan syarat tertentu. Misalnya kalau misalnya tes CPNS ya, kalau umur kan 18 sampai 35, tetapi kalau PPPK itu sebenarnya dibuka ruang gitu ya, sampai 2 tahun sebelum masa pensiun untuk di jabatan fungsionalnya. Jadi sebetulnya bisa memilih aja mau memilih di PPPK atau memilih untuk seleksi di CPNS-nya. Jadi dibuka ruang Kak sebetulnya. Boleh ya, meskipun itu guru honorer baru 1 tahun.
Iya, silakan nanti tetap dibuka ruang, nggak dibatasi untuk mengikuti apa. Itu ya. Ada juga WA Pak Averus dari Pak Dimas di Bekasi, sebaiknya pemerintah jangan melakukan itu, kasihan pegawai honorernya dan sekolah yang mengalami kekurangan guru PNS. Karena yang merasakan dan tahu betul kondisi lapangan ya sekolah. Baiknya pemerintah hanya menetapkan upah minimum guru honorer saja, karena yang jadi masalah hanya soal gajinya aja yang nggak layak, Pak. Lalu ada juga Pak Edi menyampaikan tenaga honorer itu lumayan buat membuka lapangan kerja, tapi di sisi lain kadang yang ASN-nya jadi kayak raja kecil yang kerja banyakkan tenaga honorer. Saya rasa mesti dihitung-hitung benar. Jika memang dibutuhkan ya bisa merekrut, tapi kalau tempat ASN-nya masih cukup ya nggak usah. Silakan ditanggapi Pak Averus. Baik, sepakat itu Mbak. Saya kira kita nanti secara proporsional mencermati kebutuhannya sebetulnya realnya berapa sih di kementerian, lembaga, dan Pemda gitu ya. Kalau guru saya kira jadi concern nih, karena memang kemarin di tahun ini aja kita udah dorong 1 juta guru, tetapi memang hanya 500-an ya, separuhnya yang diusulkan untuk formasinya. Tahun 2022 saya kira nanti kita akan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek untuk mengakselerasinya. Saya kira itu Mbak. Terima kasih banyak. Kalau untuk tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS dan ASN tanpa tes, apakah ada misalnya kan dia ke waktu itu pernah ada sudah kerja berapa puluh tahun gitu ya, berapa puluh tahun akhirnya bisa, atau masa kerja berapa puluh tahun bisa diangkat menjadi ASN gitu, apa ada peraturan seperti itu? Itu sekarang sekarang pakai undang-undang ASN ya, tentunya harus seleksi gitu ya. Dulu mungkin kebijakan di 2004 pernah dilakukan itu, saya kira sekarang masih ada. Karena undang-undang ini mengamanatkan untuk kita untuk masuk sebagai PNS itu harus seleksi PNS dan seleksi PPPK. Jadi tetap harus melalui mekanisme sementara itu. Betul, sekarang semua tes, tidak ada seperti kalau dulu kan misalnya ada 46 tahun, punya masa kerja 20 tahun, secara terus-menerus bisa diangkat. Kalau sekarang semuanya harus tes ya Pak ya? Ya, betul. Ada WA juga ya Pak Averus ya, dari Bu Dewi menyampaikan baiknya dievaluasi kembali THL-nya berlebih atau tidak di setiap OPD dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap OPD. Iya. Kemudian juga ada Pak Sofa di Surabaya menyampaikan apakah artinya semua honorer ini berpeluang besar jadi PNS semua terkait moratorium 2023 Pak. Silakan Pak Averus. Saya kira itu tadi juga kami sampaikan, kita cermati, menghitung secara proporsional kebutuhan di instansi gitu ya. Mohon kami mendorong teman-teman di Kementerian Lembaga dan Pemda menghitung secara real memang kebutuhannya seperti apa sih untuk PNS dan PPPK. Kita akan dorong itu Pak. Saya kira sepakat dengan baik ya.